Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, rahimakumullah, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kali ini kita membahas tetap seputar tentang Dzurriyyah Gusmi. Kali ini sesuai dengan permintaan permisa, maka saya akan mengungkapkan sekelumit tentang riwayat selayang pandang Gus Robert, salah satu putra Gusmi, mencari ilmu. Bagaimana cara mencari ilmunya? Ini yang saya ketahui, yang saya lihat, dan yang saya yakini. Nah, panjenengan tentang percaya ndaknya, tidak wajib. Kalau panjenengan percaya, Gus Robert salah satu putra Gusmi sang waliullah, kekasihullah, asadul asad, macannya macan. Itu punya putra, seorang macan tidak mungkin akan melahirkan seekor kucing. Mau tidak mau tetap ya anak macan. Maka dari itu Gus Robert itu salah satu, ya Allah, manusia yang luar biasa. Boleh dikatakan menurut akhirnya tidak belajar, tapi luar biasa tentang keilmuannya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, memang saya Mas, ya yang dekat pada keluarga Gusmi itu bukan saya, melainkan istri saya, zaujah saya, ataupun bucu saya. Yang dekat itu istri saya kan dinikahkan oleh Gusmi. Saya dirabekne, dijudukne oleh Gusmi pada waktu itu. Akhirnya mau tidak mau saya dekat lewat istri saya. Memang dulu itu awal-awal yang dekat itu Gus Tajud dan Gus Sabut, putra pertama dan putra kedua, dengan saya, dengan keluarga saya sering ke rumah. Terus Gus Sabut terus ke rumah, bertahun-tahun ke rumah, dekat sekali. Akhirnya karena ada sesuatu hal, ibarat repotnya Gus Sabut, punya tugasnya lain Gus Sabut, akhirnya Gus Sabut agak jarang-jarang ke rumah. Waktu itu saya masih kos. Lah di rumah sini Gus Sabut jarang-jarang ke rumah, maka Gus Robert sering ke rumah. Paling saya dekat dengan Gus Robert sering ke rumah sekitar 4 tahun 5 tahun. Sehingga saya waktu ke rumah diajak ke Surabaya. Sampai 3 hari 3 malam tidak pulang, tidak bawa salin. Dijak ke Jombang 2 hari 3 hari, dijak ke Tulungagung, nginep terus menerus sampai saya, hadirin, ini tidak perlu dicontoh Mas, tidak dicontoh. Sampai saya yang namanya saya diajak kadang-kadang ya agak ada berontaknya. Rumah kan repot sekali. Waktu di Jombang, ini cerita lucu ini. Waktu di Jombang jam 3 malam saya diajak goreng tahu takwa. Ketika menjelang subuh, Gus Robert kan sare. Saya kalau dari Gus Robert satu kamar, tukang pijit. Suruh mijeti, ya Allah, jangan mijeti. Pokoknya mijeti sampai lelap sare. Ketika Gus Robert sare, eling aja Mas, saya uang pas-pasan, serandal saya bawa ya tak mlaku dengan jinjit, cari becak ke terminal Jombang, pulang saya. Besoknya Gus Robert duka luar biasa. Tapi saya tidak masalah. Gus Robert kan bener kereng tapi dekat sekali gitu loh. Pernah lagi Mas di Chandra Kirana, perumahan elit Chandra Kirana, Gus Robert pernah di sana berapa tahun itu. Ketika tamu sudah banyak, saya datangi diajak ke kamar. Saya ke kamar dengan Gus Robert, biasa Gus Robert
kalau sudah cepot kaos, cepot baju, ya toh, peci cepot, celana cepot, tinggal sarungan saja, sudah. San, panggil dengan san itu, san, pijuti, dah, tak pijuti. Merasa tidak enak kan suruh cepot, alih-alih saya cepot, alih saya, jam tangan saya cepot, saya pijuti, terus pijuti. Kok lama-lama loh? Kok terlelap? Loh, terlelap mas. Begitu terlelap, apa jeng kaki, jenenge kaki ya. Kaki saya pindah, kan numpang buku saya pindah, tangan saya pindah, saya perhatikan, alhamdulillah ada, udah terlap, benar terlap. Saya pakai jam tangan, pakai alih-alih, pakai kopiah, saya keluar. Tamu-tamu itu, Pak, bagaimana? Gus Robert, bisa ke dalam, tunggu dulu, saya bilang itu, tunggu dulu. Lah Pak, saya diutus, aku keluar, pegang motor saya suruh, saya pulang kok. Sering begitu itu ya, itu loh kedekatan saya dengan Gus Robert pada waktu itu. Nah, karena dekatnya saya bisa mengambil ilmu saya ambil, itu. Akhirnya Gus Robert bercerita, San, ini loh, nah, San, waktu dulu itu kamu di dalam pondok Al-Falah Ploso Mojo Kediri, aku jadi pondok San. Kamu di kamar AA toh, saya memang di kamar AA mas, kamar AA 1 Al Azhar. Gus Robert katanya kadang di AA sebelahnya, kadang di kamar A Handayani. Tapi menurut cerita santri-santri, Gus Robert hanya sekali-kali ke sana. Tidak pernah sekolah tidak, maji tidak. Di pondok paling di warung malam dengan anak buahnya, di kamar hanya itu ngobrol, sudah gitu aja. Di pondok Gus Robert tidak pernah, saya belum kenal pada waktu itu. Tapi Gus Robert sudah kenal saya, jeli. Setelah itu San, gitu, aku akhir niat mondok di Pesuruan. Di Pesuruan di pondoknya Yai Mat Ali Muhammad Lebak Winongan. Di sana ya memang Gus Robert ya putranya Gus Mi diistimewakan, kamar istimewakan, santri juga menghormati. Tapi Gus Robert tidak merasa nyenyak, tidak merasa nyaman. Kenapa? Ini gila ya. Kalau malam tidur itu Mbah Jazuli berarti bapaknya Gus Mi, ya. Mbah Jazuli pendiri Pondok Al-Falah, ya. Itu mesti menghampiri, ngimpi kan sudah meninggal, dimpeni, kira bahasane, mulia no. Besoknya lagi 2-3 hari dimpen lagi mulai, karena selalu diimpeni kon mulai, gak leh mondok, risih Gus Robert, pulang langsung. Aku mulai San, aku gak mondok, gitu. Mulai langsung ke Kediri, gitu. Turun di Kediri, dengar Gus Mi ada di Bandar. Ini loh, aku krungu Gus Mi neng Bandar, aku mikiran, ini masih remaja. Gus Mi di Bandar, saya kan anaknya, saya kan putranya. Jalan aku tak sowan, tak mengadukan cerita yang indah ini karpe Gus Robert begitu. Gitu. Sowan, dipanggil. Di tengah sowan-sowannya Gus Robert, gitu, bertemu dengan sang ayahnya Gus Mi, ini jauh dari keinginan yang maunya mendekati dengan cerita. Tapi Gus Mi apa? Ceritanya Gus Robert ini ya, aku San pedok Gus Mi lagi awalnya pedok loh, disunani aku, terus dukan ente-entean, aku langsung kelepat mulai wadul ibu. Aku lah anaknya, ora tong ini ayahku bapakku gak tahu pedok, gak tahu pedok bisa dukan nyeneni ngono. Aku moh pedok loh, Gus Robert udah biasa begitu. Aku moh pedok Gus Mi nek jenenge itu cik remaja di anak-anak. Pulang, ini saya rasakan, pulang bertemu dengan ibunda Bu Nyai Mik, itu Bu Lilik, Bu Nyai Hajah Lilik Suyati atau Buyat. Betul, diwatukan ini. Apa kata ibu? Ibu cerita dengan saya nih. Aku juga matur ibu cerita dengan saya nih. Anusan, tak ini wis bek, nih kan bek ya. Wis bek, kok nek kapan-kapan Gus Mi kondur, pulang tak ceritane kita, kanane Gus Mi. Lho anake putrane kok dukane piye karepe, lho mandiri kok ngene. Kan ibu putra segala-galanya toh. Karena tidak pernah diurus oleh sang ayah Gus Mi, tapi kabeh ibu. Begitu kondur, suatu ketika kan kondurnya lama toh. Ada yang 5 bulan, 8 bulan, akhirnya itu lama. Begitu kondur ketemu, dan ini diadukan, Gus Mi,
Gus Robert ku lho, kan anak putra jenengan kok jenengan dukan ngene-ngene. Wadul iki lho, lara atine pegel ngene ya. Apa kata Gus Mi? Kang Mas. Anu Gu, dan nyeluk istrinya kan maunya ibu atau dek Gu gitu. Anu Gu, karepku aku bapak wis beda terus wong-wong ya sok nasihati ya. Tak nasihati juga tak dukani salah tompo. Aku yo sayang to nasihati loh. Karepe anak lanang Gus Robert iki dukani loh. Jadi ya lentur begitu. Tapi yang indah sekali pada waktu saya ditimbali Mas, yang pertama kali kan saya enggak pernah sowan sebelum dulunya sowan bersama istri saya karena saya kenal istriku toh ya bulis. Suatu ketika saya ditimbali pribadi sebelum saya diajak ini jauh sebelumnya itu loh, Mas Sarwani badat nimbali Masan sampai ditimbali Gus Robert. Aku bingung loh, aku enggak kenal saya takut itu enggak, aku merorono luar biasa Mas. Aku diajak ke kamar, ditunjukkan kitab-kitabnya Gusmi. Ternyata kitab-kitab Gusmi itu disimpan, itu diwariskan pada Gus Robert. Gus Robert itu luar biasa. Baca kitab tidak usah buka kitabnya, langsung hafal. Aku suruh ambil, yang satu baca. Aku bilang, Gus maaf Gus, aku nggak bisa Gus. Bener aku mondok, tapi aku mondok itu tidak bisa apa-apa. Dong saya di pondok itu ranking 2 aku mengono. Loh maksudnya ya ranking kok dari bawah aku ngomong tuh ya. Berarti kalau muridnya 40 kan berarti ranking 38 aku bilang gitu itu ya. Saya tidak bisa no. Gusmi gak gitu mah. Aku baru ketemu Gusmi lah. Aku mikir sih, loh kok ketemu Gusmi gala. Aku ketemu Gusmi gak gitu, kamu bisa no. Aku akhirnya ngeles. Yang saya bisa itu Gus, ada hadis, saya bisa untuk ngoncai. Hadis-hadis saya bisa untuk beberapa arti, beberapa makna. Oh gitu. Jadi Gus Robert itu pernah ditemui Gusmi menceritakan tentang saya. Gitu. Terus Gus Robert bilang gini, karena kitabnya saya ditunjukkan ya luar biasa. Sampai Pak Li nih lah, Pak Li Kota Kediri yang diikuti beribu-ribu, puluhan ribu ya jamaah. Anu Kang, bilang saya, ahli kitab itu Roso Gus Robert. Tegas begitu. Aku percaya, saya sendiri melihat luar biasa. Nah, akhirnya Gus Robert gini, Anusan, semuanya yang diceritakan Gusmi tentang sampean itu sampai sabar dulu, tunggu aja. Kalau sudah mendekati umur 40, kan dulu Gusmi dari saya toh, ketika saya barabi umurku 22-23 di Dawi itu saya umur 2-23 tapi 22 tuh ya. Lah Gusmi Dawi tentang kehidupanmu yang akan datang sampai kamu mati, sampai kamu akhirat, Gusmi sudah dibongkar mas semuanya, diceritakan tentang saya diceritakan. Tapi kan saya bingung modern, kok masih gini aja. Akhirnya Gus Robert yang menegasi, sabar dulu, tunggu dulu, kalau sudah mau mendekati umur 40. Makanya sing disi aku gak iso khotbah, so mas, gak iso ngaji, gak iso dakwah, gak iso menyampaikan. Loh itu kan begitu mau mendekati umur 40, yes buh konti carane delalah mereka saya disuruh, saya diajak, saya diperintah gini. Akhirnya ya sampai seperti ini. Memang ini sudah diramal jauh sebelumnya oleh Gusmi. Itu loh. Kembali lagi pada Gus Robert, berarti saya garis bawahi Gus Robert itu tidak mondok, Gus Robert itu tidak sekolah menurut hitungan, menurut akal kita, menurut pandangan kita. Tapi kepintarannya, keahliannya Gus Robert ya memang karena dia sang putranya Gusmi, gitu, sang putra Gusmi, akhirnya luar begitu. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, saya ingat pesannya Gus Robert pada saya. Dulu kan masalah doa kan Gus Robert mas yang memberi. Sebelum Gusmi menemui saya lihat mimpi, Gus Robert sudah mendawi itu. Aku di pesan Gus Robert begini, San, kamu baca Fatihah sebanyak mungkin sampai ke hati.
Jadi bacanya ke hati dulu gitu. Lalu kau ucapkan sampai ke pikiran, istilahnya kholison mukhlison. Kalau itu yang kamu amalkan, kalau itu yang kamu kerjakan gitu, suatu saat orang-orang yang memiliki ini khotam jim, orang-orang yang memiliki barang-barang harus termasuk setan itu genderuwo selain lainnya sak piturute, nanti akan kamu pandang dia akan terjungkal dan akan ketakutan dengan sendirinya. Terbukti tak sekarang ya, terbukti tak musolah ini kabeh dah lihat ya, seluruh jamaah musolah kalau ada orang-orang yang punya jin, orang yang kerasukan demit setan dan sebagainya, barang gaib masuk saja sudah terjungkal-jungkal dan terguling-guling, bengok-bengok, apalagi sampai tak sentuh, sampai tak geblok pundaknya dan sebagainya. Aku kira itu yang perlu saya sampaikan, aturkan tentang Gus Robert. Nah, sekelumit selang panjangnya tentang Gus Robert, tidak sekolah, tidak mondok, tidak ngaji, tapi ahli kitab luar biasa dan ampuhnya luar biasa sekarang. Cuman sekarang sulit untuk suan-suan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.